Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Lungit Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah PJOK, SD, dan Olah Gizi, serta teman-teman yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitria Dwi Ramadhani dengan NPM 20130530026 selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memandu ke jalannya diskusi pada pagi hari ini. Teman-teman, memberikan makanan sehat berimbang untuk anak sejak kecil sangatlah baik bagi tumbuh kembangnya. Tak hanya membuat pertumbuhannya optimal, makanan sehat berimbang juga menghasilkan tenaga yang digunakan oleh anak untuk melakukan macam-macam kegiatan, contohnya seperti belajar dan juga bermain. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai makanan sehat berimbang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Ade Suryani, yang kedua ada Azara Adinunailah, yang ketiga ada Ellen Kumala Dewi, yang keempat ada Faula Firmayasari, yang kelima ada Hanifatun Nabilah, yang keenam ada Indah Aprilia Akmal, dan yang terakhir ada Nurma Yunita. Kepada teman-teman dari kelompok 2, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Pengertian makanan berimbang. Makanan berimbang adalah makanan yang dapat memenuhi semua zat yang dibutuhkan tubuh dengan kualitas dan kuantitas yang memadai untuk mempertahankan kesehatan, termasuk pertumbuhan normal. Kelebihan atau kekurangan makanan serta ketidaksesuaian dalam perbandingan zat-zat yang terdapat dalam makanan menyebabkan timbulnya penyakit, misalnya maramus, kwashiorkor atau kekurangan, dan diabetes mellitus, arteriosklerosis, serta hipertensi atau untuk kelebihan. Di Indonesia, makanan berimbang dapat dipenuhi dengan pola 4 sehat 5 sempurna menurut Waluyo tahun 1981 pada halaman 69. Baik, selanjutnya ada menurut Siti Dawesah pada bukunya tahun 1981 pada halaman 106, yaitu untuk menyusun menu makanan berimbang perlu diperhatikan beberapa hal seperti apa yang dikemukakan. Yang pertama ada zat-zat nutrien, apa dan berapa yang diperlukan. Yang kedua ada jenis bahan makanan yang mengandung nutrien. Yang ketiga ada perhitungan tenaga total, yaitu kalor expenditure. Selanjutnya ada menurut Marseto pada bukunya tahun 1995 pada halaman 2, yaitu terpenuhinya kebutuhan gizi seimbang sangat penting bagi tubuh manusia karena kekurangan asupan gizi akan menimbulkan efek negatif bagi tubuh kita, bahwa kekurangan gizi akan berakibat yang pertama pertumbuhan dan perkembangan kurang normal, yang kedua kelesuan, tidak bergairah melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai pedoman gizi seimbang. Nah, ada ahli yang bernama Sunita Almatsier tahun 2002 halaman 291 yang mengatakan bahwa gizi yang seimbang itu dikelompokkan berdasarkan 3 fungsi utama loh teman-teman. Yang pertama ada sumber energi, yang kedua ada sumber protein, dan yang ketiga adalah sumber zat pengatur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber energi? Jadi, sumber energi merupakan segala sesuatu yang menghasilkan energi. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa mendapatkan sumber energi ini? Dengan cara apa? Nah, yang pasti jawabannya adalah dari padi-padian atau dari serealia seperti beras, jagung, gandum, serta ubi-ubian. Nah, umbi-umbian ini bisa dari ubi singkong dan juga talas, serta hasil olahannya seperti tepung-tepungan. Yang biasa kita makan yaitu mie dan juga bihun. Kemudian aturannya adalah untuk aturan dewasa 5 piring atau 7,5 gelas nasi. Kemudian di dalam pedoman itu logonya berbentuk kerucut, di mana sumber energi ini adalah
dasarnya. Nah, kenapa dibilang atau disebut sebagai dasarnya? Karena sumber energi ini paling banyak dimakan. Nah, yang kedua, sumber protein. Apa sih yang dimaksud dengan sumber protein? Pasti kalian juga ingin tahu nih. Nah, jadi sumber protein ini adalah yang sangat dibutuhkan dan sangat besar perannya di dalam proses metabolisme. Yang selanjutnya yaitu masing-masing zat gizi, terutama golongan mayor yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak harus dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang. Nah, dalam praktek sehari-hari, perbandingan tersebut dapat diperoleh jika kita makan yang dilakukan dengan frekuensi 3 kali sehari dengan jumlah yang cukup dan tidak berlebihan. Nah, akibat dari lemak dan protein yang dimakan secara berlebihan berakibat pada gangguan kesehatan seperti kegemukan dengan segala akibatnya, yakni penyakit jantung, diabetes mellitus, stroke, hipertensi, dan lain sebagainya. Usia sekolah berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu, anak usia sekolah sangat membutuhkan zat gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan, khususnya energi dan protein. Nah, di samping itu, anak sekolah juga merupakan pengonsumsi yang aktif dan mandiri dalam menentukan makanan yang dikehendakinya. Kecepatan pertumbuhan anak sekolah jika tidak dibarengi dengan zat gizi yang seimbang, dikhawatirkan kesempatan tumbuh yang pesat tersebut akan terganggu. Nah, dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas zat gizi, diharapkan makanan yang dikonsumsi anak-anak dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangannya agar berjalan dengan baik. Nah, dari PPT di samping sudah tertera sebuah gambar, yaitu gambar tumpeng. Lalu, apakah kaitan antara tumpeng dan makanan sehat berimbang? Baik, langsung saja saya jelaskan. Gambar tumpeng di samping itu mencerminkan sebuah tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat. Pemilihan ini harus sesuai dengan kebutuhan menurut usia dan juga kebutuhan menurut keadaannya. Kebutuhan menurut usia bisa dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai dengan usia lanjut. Kita tahu bahwasanya kita semua ini berproses. Maka sama dengan makanan yang kita konsumsi. Makanan yang kita konsumsi pun juga berproses, dari yang kecil sampai dengan yang terbesar. Contohnya, seorang bayi tidak mungkin kita langsung kasih nasi, karena makanan pokok bayi adalah air susu ibu atau ASI. Itulah yang membuat dia tumbuh besar dan juga kuat. Nah, berbeda jika dengan orang yang usia lanjut. Mungkin ada beberapa makanan yang perlu difilter untuk menjaga kesehatannya. Mungkin ada riwayat penyakit yang tidak memperbolehkan beberapa makanan untuk dikonsumsi. Itulah cara seorang untuk menjaga agar tubuh tetap sehat. Nah, selanjutnya kebutuhan menurut keadaan. Nah, kita harus melihatnya dalam kondisi apa, misalnya seseorang dalam keadaan mengandung atau menyusui ataupun dalam keadaan sakit. Nah, kita harus mengetahui keadaan kita sendiri agar kita bisa menentukan makanan apa yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh untuk menjaga kesehatan kita. Nah, selanjutnya ada 4 prinsip gizi seimbang. Apa saja? Yaitu 1. Asupan makanan sesuai dengan kebutuhan, kebersihan, aktivitas fisik, dan juga menjaga berat badan ideal. Selanjutnya, tumpeng gizi seimbang memiliki beberapa potongan. Yang paling dasar itu dialasi oleh air. Mengapa air? Apakah air itu sangat penting bagi tubuh kita? Ternyata air itu sangat penting bagi tubuh kita. Bahkan air itu menjadi bagian 2/3
tubuh kita. Karena air adalah komponen utama atau komponen terbesar dan zat esensial yang ada di kehidupan untuk hidup sehat dan kuat. Kemudian potongan di atasnya ada sumber karbohidrat atau sumber pokok makanan. Nah, yang bisa kita lihat itu ada nasi, roti, umbi-umbian, jagung, dan masih banyak lagi. Intinya adalah makanan yang memiliki sumber karbohidrat yang tinggi. Nah, kemudian di atasnya lagi itu ada sayur dan buah-buahan. Nah, sayur dan buah-buahan ini mengandung mineral dan juga vitamin yang berfungsi untuk menjaga agar tubuh tetap segar dan fit. Selanjutnya, potongan di atasnya itu ada protein. Protein ini berupa daging, ikan, susu, dan lain-lain. Itu berada di sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kiri itu merupakan olahan dari kacang-kacangan, yaitu olahan tahu, tempe, dan oncom. Nah, untuk potongan yang paling atas itu adalah berupa bahan-bahan makanan yang kita konsumsi seperlunya, misalnya minyak, gula, dan garam. Makanan sehat berimbang. Pesan 4 sehat 5 sempurna digantikan dengan pedoman gizi seimbang pada tahun 1990 ialah yang pertama, susunan makanan yang terdiri atas 4 kelompok ini belum tentu sehat, bergantung apakah porsi dan pola jenis gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Contohnya, jika pola makan kita sebagian besar porsinya terdiri atas sumber karbohidrat atau nasi, sedikit sumber protein, dan sedikit sayur dan buah sebagai sumber vitamin, maka pola makan tersebut tidak dapat dianggap sehat. Sebaliknya, jika pola makan kita terlalu banyak sumber lemak dan protein seperti hidangan yang banyak daging dan minyak atau lemak, tetapi sedikit sayur dan buah, maka pola makan itu tak dapat dianggap sehat. Selain jenis makanan, pola makan berdasarkan pedoman gizi seimbang menekankan pula proporsi yang berbeda untuk setiap kelompok yang disesuaikan atau diseimbangkan dengan kebutuhan tubuh. Pedoman gizi seimbang pun memperhatikan aspek kebersihan, aktivitas fisik, dan kaitan dengan pola hidup sehat lainnya. Yang kedua, susu bukan makanan sempurna seperti anggapan umum masyarakat selama ini. Dengan anggapan itu, banyak orang termasuk kalangan pemerintah menganggap susu merupakan jawaban atas masalah gizi. Sebenarnya susu adalah sumber protein hewani yang juga terdapat pada telur, ikan, dan daging. Oleh karena itu, di dalam pedoman gizi seimbang, susu ditempatkan dalam satu kelompok dengan sumber protein hewani lainnya. Dari segi kualitas protein, telur dalam ilmu gizi dikenal lebih baik daripada susu karena daya cerna protein pada telur lebih tinggi dibandingkan pada susu. Yang ketiga, slogan 4 sehat 5 sempurna yang dipopulerkan oleh Profesor Werwo Sudarno, Bapak Gizi Indonesia pada tahun 1950-an dianggap tak lagi sesuai dengan perkembangan iptek gizi. Seperti halnya slogan Basic Four di Amerika yang merupakan acuan awal 4 sehat 5 sempurna pada saat itu. Basic Four dari Amerika Serikat yang diciptakan tahun 1940-an bertujuan mencegah pola makan orang Amerika yang cenderung banyak lemak, tinggi gula, dan kurang serat. Namun, setelah dievaluasi tahun 1970-an, ternyata slogan tersebut tidak memperbaiki pola makan penduduk Amerika Serikat yang disertai dengan meningkatnya penyakit degeneratif terkait gizi. Sejak itu, slogan Basic Four diperbarui dan disempurnakan menjadi Nutrition Good for Balanced Diet dengan visual piramida. Di Indonesia, Nutrition Good for Balanced Diet diterjemahkan menjadi pedoman gizi seimbang yang juga menggunakan visual piramida.
Berbeda dengan Nutrition Guide Amerika Serikat yang berlaku untuk usia di atas 2 tahun, di Indonesia pedoman gizi seimbang berlaku sejak bayi dengan memasukkan ASI eksklusif sebagai gizi seimbang. Hubungan antara makanan dan kesehatan. Satu, guna makanan. Tubuh manusia itu dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidup, manusia itu memerlukan makanan. Nah, zat yang diperlukan manusia atau yang diperlukan oleh tubuh itu berasal dari makanan, itu disebut dengan zat gizi atau zat makanan. Nah, ada 6 macam dari zat gizi ini, yaitu yang pertama hidrat arang atau karbohidrat, yang kedua itu ada lemak, yang ketiga itu ada protein, yang keempat itu mineral dan garam-garam, kemudian selanjutnya ada vitamin, kemudian yang terakhir ada air. Nah, tubuh manusia itu memperoleh zat gizi dalam bentuk makanan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan. Nah, kebutuhan tubuh itu akan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan 1 atau 2 macam bahan makanan saja, karena pada umumnya itu tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung zat gizi secara lengkap. Nah, tiap-tiap bahan makanan itu mengandung zat gizi yang berlainan baik dalam jumlah maupun macamnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi, kita itu harus makan berbagai macam bahan makanan setiap harinya. Nah, dalam hal ini tuh variasi makanan itu sangat penting. Makin beragam atau makin beraneka ragam bahan makanan yang dimakan dan makin sehat pula tubuh kita. Kemudian dilihat dari sudut ilmu gizi, itu makanan itu punya 3 kegunaan. Yang pertama itu ada membangun dan memelihara tubuh. Membangun dan memelihara tubuh. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai masa remaja. Terjadi pembentukan sel-sel baru secara besar-besaran. Nah, terlebih lagi pada usia di bawah 5 tahun itu terjadi pertumbuhan yang paling cepat. Nah, pembentukan sel-sel baru tersebut itu diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya itu ada otot, tulang, darah, otak, dan organ-organ tubuh lainnya. Selain itu, untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru ini diperlukan pula untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang. Misalnya, bila kehilangan darah akibat luka, kemudian atau sel-sel tubuh yang rusak karena sakit. Nah, untuk perbaikan atau penyempurnaan tersebut itu tubuh itu memerlukan zat gizi, terutama zat pembangun yang terdiri dari protein, kemudian ada mineral, dan air. Selain pada masa pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru ini terjadi pula pada waktu berolahraga. Dalam hal ini, pembentukan sel-sel baru diperlukan untuk membentuk jaringan-jaringan otot. Nah, selanjutnya yang kedua, ada memberi tenaga kepada tubuh. Nah, manusia itu kan manusia hidup banyak bergerak. Nah, gerakan itu dapat berupa gerakan yang nyata seperti berjalan, mengangkat benda, makan, minum, dan lainnya. Gerakan yang nyata ini disebut pula dengan gerakan sadar. Nah, di samping gerakan sadar itu ada pula gerakan yang tidak nyata, akan tetapi itu harus dilakukan secara terus-menerus. Walaupun dalam keadaan tidak sadar. Misalnya itu pada waktu tidur. Gerakan-gerakan tidak sadar itu antara lain gerakan jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, kemudian gerakan paru-paru untuk bernafas, dan gerakan usus untuk mencerna makanan. Nah, untuk gerakan-gerakan tersebut diperlukan tenaga atau panas, baik untuk gerakan sadar maupun tidak sadarnya. Manusia yang normal itu memerlukan panas suhu tubuh. Nah, suhu tubuh itu kurang lebih itu 36 derajat. Apabila suhu di sekitar menjadi lebih rendah, maka tubuh itu harus membuat panas untuk menggantikan panas tubuh yang hilang karena dilepaskan ke sekeliling kita. Nah, yang ketiga itu ada mengatur proses fali tubuh. Agar tubuh ini dapat berfungsi dengan baik, berbagai fungsi fali dalam tubuh ini harus diatur dan dikoordinasikan. Misalnya, proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal, kemudian proses pembekuan darah bila terjadi pendarahan, kemudian mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, pembentukan
zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat membahayakan. Zat gizi yang diperlukan untuk mengatur proses-proses vali tersebut disebut dengan zat pelindung, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Nah, manusia sehat itu memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik, dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya itu tersimpan cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Cadangan zat gizi ini akan dipergunakan apabila kebutuhan tubuh akan zat gizi sehari-hari itu tidak terpenuhi. Sebaiknya jika konsumsi zat gizi berlebihan, maka kelebihan tersebut itu akan ditimbun dalam jaringan-jaringan tubuh dan dalam batas-batas waktu tertentu. Nah, apabila jaringan ini telah terlalu jenuh akan zat gizi, maka kelebihan zat gizi tersebut itu tidak dapat lagi ditampung dan akan mengganggu proses tubuh. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat menyebabkan kelainan-kelainan. Nah, kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat menyebabkan kelainan kan. Keadaan semacam ini disebut dengan gizi salah. Kenapa disebut demikian? Baik berupa gizi kurang maupun gizi lebih. Jadi gizi tersebut tidak boleh gizi berlebihan dan tidak boleh gizi yang kekurangan. Jadi harus seimbang. Nah, perubahan-perubahan dalam tubuh akibat gizi salah itu ada 4. Yang pertama itu ada pengurangan cadangan, yang kedua itu perubahan-perubahan biokimiawi, yang ketiga ada perubahan-perubahan fungsi, dan yang keempat adalah perubahan-perubahan anatomi. Pengetahuan tentang makanan sehat. 1. Arti makanan sehat. Makanan sehat adalah yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Syarat makanan sehat ialah 4 sehat, 5 sempurna, yaitu bersih, memiliki gizi yang baik dan seimbang. Keseimbangan makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Makanan sehat sering disebut juga makanan seimbang. Artinya, di dalam menu atau susunan hidangan sehari-hari mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Dan tiap-tiap zat gizi dalam perbandingan yang sesuai atau seimbang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, guna zat gizi. Sesuai dengan fungsinya, zat gizi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama zat tenaga, seperti hidrat arang, lemak, dan protein. Yang kedua, zat pembangun, protein, mineral. Yang ketiga ada zat pengatur, seperti vitamin, mineral, protein, dan air. Dapat disimpulkan dari golongan tersebut, dilihat bahwa beberapa zat memiliki fungsi yang lebih dari 1. Misalnya seperti protein yang berfungsi sebagai zat pembangun, zat tenaga, maupun zat pengatur. Demikian pula dengan mineral atau air dapat berfungsi sebagai zat pembangun maupun zat pengatur. Pengetahuan tentang gizi salah. Gizi salah ialah suatu keadaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Termasuk golongan ini adalah penyakit-penyakit gizi kurang dan penyakit-penyakit gizi lebih. Selanjutnya ada penyakit-penyakit gizi kurang, yaitu yang pertama ada kurangnya kalori protein, kedua ada kurang vitamin A, yang ketiga ada kurang vitamin B1 dan B2, ada kurang niacin, kurangnya vitamin D, kurangnya vitamin K, kurangnya vitamin E, kurangnya zat mineral, kurangnya kalsium dan fosfor, kurangnya zat besi, dan yang terakhir kurangnya yodium. Saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit gizi yang di atas tadi. Jadi yang pertama tadi ada kurang kalori protein. Kekurangan protein biasanya disertai dengan kekurangan kalori. Penyakit akibat kekurangan kalori dan protein disebut dengan kurang kalori protein atau terkenal istilah KKP, yaitu kurang kalori protein. Penyakit ini banyak menimpa golongan anak, terutama anak-anak yang berumur 5 tahun. Nah, akibat yang sangat merugikan dari kurang kalori protein ini ialah menjadi anak yang kurang lincah, lemas, dan malas, tidak cerdas, dan sering jatuh sakit.
tanda khas yang mendahului gejala-gejala KKP ialah terganggunya pertumbuhan anak. Pada tingkat berat, kita mengenal dua bentuk, yaitu kwashior dan maramus. Kwashior terutama disebabkan oleh kekurangan protein, sedangkan maramus terutama akibat kekurangan kalori. Yang kedua ada kurangnya vitamin A. Gejala utama vitamin A tampak pada gangguan alat penglihatan. Buta senja merupakan gejala dini dari kekurangan vitamin A, yaitu mata kurang dapat menyesuaikan diri pada perubahan cahaya terang dan sebaliknya. Nah, pada tingkat berat, kekurangan vitamin A akan terjadi kelainan anatomik. Selaput bening mata, kornea menjadi kering, kemudian lama-kelamaan menjadi rusak yang berakhir dengan kehancuran bola mata sehingga mata menjadi buta sama sekali. Nah, tingkat lain ini yang berat ini disebut dengan keratomalasia. Selain mengakibatkan gangguan terhadap penglihatan, kekurangan vitamin A akan menyebabkan juga kelambatan pertumbuhan, pengeringan epitel kulit, dan pengeringan kelenjar air mata. Mengonsumsi vitamin A yang berlebihan dapat menimbulkan akibat yang kurang baik, yang disebut keracunan vitamin A. Yang ketiga ada kurang vitamin B. Nah, kurang vitamin B ini dibagi dua antara vitamin B1 dan B2. Nah, yang pertama ada kurangnya vitamin B1 atau thiamine. Vitamin B1 ini berfungsi dalam metabolisme hidrat arang. Oleh sebab itu, kekurangan vitamin ini akan menyebabkan gangguan pada metabolisme hidrat arang. Gejala-gejala awal dari kekurangan vitamin B1 itu kurangnya nafsu makan, sukar buang air besar, rasa lelah, dan sukar tidur. Kekurangan vitamin B1 tingkat berat akan menyebabkan penyakit beri-beri. Nah, yang kedua itu tadi ada kurang vitamin B2 atau riboflavin. Gejala kekurangan riboflavin biasanya terdapat bersamaan dengan gejala kekurangan vitamin B lainnya. Tanda-tanda yang khas ialah bibir kering pecah-pecah, juga pecah-pecah pada sudut mulut, radang lidah, kulit sekitar hidung kering dan kasar berbintik-bintik. Selanjutnya ada kurang niacin. Nah, apa sih kurang niacin ini? Yaitu tubuh manusia dan hewan menyusui dapat membuat niacin dari asam amino triptopan. Penyakit akibat kekurangan niacin disebut pellagra. Gejala-gejala pellagra dikenal dengan istilah 3D, yaitu singkatan dari diare, disentri, dan demensia. Yang keempat ada kurang vitamin C. Nah, penyakit yang disebabkan kurang vitamin C disebut juga skorbut atau sariawan, dengan gejala-gejala yang lazim antara lain pendarahan di bawah kulit sehingga tampak bercak-bercak hitam, kemerahan, gusi bengkak, kemerahan, dan mudah berdarah. Yang kelima ada kurangnya vitamin D. Jadi, kekurangan vitamin D akan menyebabkan penyakit yang disebut dengan rachitis, yaitu kelainan-kelainan pada pertumbuhan tulang. Nah, penyakit ini terdapat pada anak-anak yang masih kecil. Tanda-tanda kekurangan vitamin D ialah tulang-tulang panjang menjadi bengkak dan pertumbuhan gigi terlambat. Kelebihan vitamin D akan menyebabkan keracunan yang memberi efek antara lain tulang menjadi rapuh karena zat kapur dan fosfor diserap keluar dari tulang-tulang. Yang keenam ada kurang vitamin E. Kurang vitamin E ini akan menyebabkan kemandulan dan kelainan pada jantung. Pengaruhnya terhadap keadaan gizi manusia hingga sekarang masih belum dapat diketahui dengan pasti. Yang ketujuh ada kurang vitamin K. Nah, kurang vitamin K ini diperlukan untuk pembuatan protrobin, suatu yang diperlukan untuk pembekuan darah. Oleh sebab itu, kekurangan vitamin K akan mengakibatkan hambatan pada proses pembekuan darah. Nah, pada operasi atau luka-luka misalnya, akan mudah terjadi pendarahan. Yang ke-8 ada kurang kalsium dan fosfor. Pada anak-anak, kekurangan kedua zat mineral ini menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang dan gigi. Penyakit rachitis akan terjadi apabila selain kekurangan zat kapur dan fosfor, juga kekurangan vitamin pada orang dewasa akan terjadi osteoporosis dan osteomalacia, yaitu sejenis penyakit menyebabkan tulang-tulang menjadi rapuh dan lemak. Nah, kurang zat besi. Nah, jadi kurang zat besi ini akan menyebabkan anemia. Anemia ini dapat disebabkan selain karena kekurangan zat besi, juga karena faktor-faktor lain. Nah, penyakit ini banyak dijumpai pada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.
pada gadis remaja dan pada wanita, terutama wanita hamil. Anemia banyak pula dijumpai di kalangan pekerja kasar. Anemia merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Yang 10, ada kurangnya yodium. Jadi, kurangnya yodium merupakan bagian dari hormon tiroid yang mengatur metabolisme basal. Kekurangan yodium ini akan menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid yang dikenal dengan gondok atau goiter. Nah, pada tingkat ringan, pembesaran kelenjar tiroid hanya dapat diketahui dengan meraba leher. Pada tingkat yang lebih lanjut, pembesaran kelenjar tiroid dilihat dari kejauhan. Pada tingkat berat akan menyebabkan kreatin, yaitu tubuh kerdil, bisu, tuli, dan keterbelakangan mental. Cacat jasmani dan mental akibatnya kurang yodium ini tidak dapat diperbaiki lagi. Selanjutnya, usaha-usaha perbaikan gizi itu apa saja? Yang pertama, ada usaha perbaikan gizi keluarga. Nah, kegiatan ini merupakan suatu paket terpadu yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kurang kalori protein. Dan kegiatan ini juga antara lain ada penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, pemberian paket pertolongan gizi, dan juga penimbangan anak-anak balita sebulan sekali. Nah, kemudian yang kedua ada usaha pencegahan kekurangan vitamin A, yang mana diberikan kepada anak-anak, yaitu kapsul vitamin A dengan takaran tinggi, yaitu kepada balita setiap 6 bulan sekali. Serta yang selanjutnya adalah usaha pencegahan gondok endemik. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, usaha ini adalah usaha jangka panjang yang dilakukan dengan cara menggalakkan penggunaan garam beriodium, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah gondok endemik, yaitu menyuntikkan zat iodium ke dalam tubuh dan dilakukan selama 5 tahun sekali. Materi yang selanjutnya yaitu pengaruh gizi makanan. Yang pertama, pengaruh gizi terhadap daya kerja. Manusia sehat itu memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik, dan di dalam jaringan-jaringan tubuhnya itu terdapat cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Nah, cadangan zat gizi tersebut akan dipergunakan apabila kebutuhan tubuh akan zat gizi sehari-hari itu tidak terpenuhi. Begitupun sebaliknya, bila konsumsi zat gizi berlebihan, maka kelebihan tersebut akan ditimbun dalam jaringan-jaringan tubuh dalam batas-batas yang tertentu. Nah, apabila jaringan-jaringan tubuh telah terlalu jenuh akan zat gizi tersebut tidak dapat lagi ditampung dan akan mengganggu proses-proses dalam tubuh. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kekurangan maupun kelebihan zat gizi akan dapat menyebabkan kelainan pada tubuh. Yang kedua yaitu pengaruh gizi terhadap daya tahan. Kelainan gizi yang berat sering berakibat pada timbulnya suatu penyakit infeksi di tubuh. Sebaliknya, penyakit infeksi akan mudah menyerang apabila tubuh dalam keadaan gizi yang kurang. Demikianlah akan terjadi sebab akibat yang timbal balik antara gizi kurang dan penyakit infeksi. Pada waktu sakit, tubuh memerlukan zat gizi dalam jumlah yang lebih banyak daripada biasanya. Sedangkan kita ketahui bahwa umumnya ketika sakit kita akan berkurang nafsu makannya. Nah, dalam keadaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang meningkat ini, di cadangan zat gizi tersebut dalam tubuh akan dipakai. Tapi apabila keadaan ini berlangsung terus-menerus, cadangan zat gizi yang ada dalam jaringan-jaringan tubuh akan habis terpakai. Apalagi jika timbunan cadangan zat gizi hanya terbatas di tubuh, sedangkan yang diperoleh dari makanan sangat sedikit. Nah, keadaan disebut gizi kurang. Pembentukan zat anti atau zat pelindung terhadap
penyakit juga kurang, sehingga tubuh mudah terserang oleh penyakit. Lalu yang tiga yaitu pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Gizi kurang yang timbul pada masa kanak-kanak selain akan menyebabkan gangguan pertumbuhan jasmani, juga akan menyebabkan gangguan perkembangan mental. Nah, seseorang yang menderita gizi kurang atau gizi buruk pada masa kanak-kanak setelah mencapai dewasa, tubuhnya tidak akan mencapai tinggi yang seharusnya dapat dicapai. Selain itu, jaringan-jaringan ototnya juga kurang dapat berkembang. Di samping menyangkut pertumbuhan fisik, tingkat kecerdasan anak juga akan berpengaruh. Nah, hal ini disebabkan oleh perkembangan jaringan otak hanya berlangsung sejak anak masih dalam kandungan sampai dengan umur lebih kurang dari 4 tahun. Nah, barusan kita mendengarkan serta menyimak video pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 2 mengenai makanan sehat berimbang. Saya harap teman-teman bisa aktif bertanya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa menuliskannya di dalam forum diskusi. Teman-teman, kami menyadari bahwa video presentasi yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi audio, visual, editing, maupun materinya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari semua penonton guna menjadikan kelompok kami ini menjadi kelompok yang lebih baik lagi. Apabila teman-teman memiliki kritik dan saran untuk video kami, teman-teman bisa menuliskannya di dalam forum diskusi masukan. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 2. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video yang kami buat ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.